Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini atau mata kuliah metopel pagi ini, Anda di malam ya. Sini masih pagi. Oke, untuk pertemuan kali ini mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas tentang Mendeley untuk citasi atau penulisan daftar pustaka dan latex ya. Sebentar saya screenshot untuk absen. Dan juga nanti kalau ada waktu saya akan masuk ke EndNote juga. Jadi ada beberapa aplikasi untuk penulisan daftar pustaka, Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, ada Site dan lain-lainnya. Tetapi yang umum digunakan Mendeley karena open source ya. Oke, baik, saya share screen ya. Share screen. Oke, untuk penulisan referensi, saya langsung saja kasih materi PPT langsung ke aplikasi, mendemokan bagaimana penggunaan Mendeley. Sebentar, 39. Saya masih screenshot untuk yang hadir sekarang. Oke, pertama kali kalau Anda belum punya Mendeley, Anda harus install dulu. Seperti ini ya. Mendeley, Anda ketik saya Mendeley sudah keluar. Mendeley.com sini. Oke, di sini ketik download di atas sini sebelah kanan ya. Anda download, seterusnya karena Anda coba aja download karena saya sudah download di sini. Oke, karena saya sudah download, kalau saya ambil di sini Mendeley sudah ada aplikasi. Lihat sini. Oke, kita buka. Kita lihat aplikasi Mendeley ya. Sebentar lagi proses. Oke, ini beberapa aplikasi, beberapa citasi yang sudah saya masukkan. Kalau Anda pertama kali mendownload, buka, ini pasti kosong. Nanti Anda bisa tambahkan baik secara otomatis maupun manual. Oke, kita demokan seperti ini ya. Oke, kita buka Microsoft Word. Biasanya Anda menulis citasi atau membuat daftar pustaka di skripsi. Contoh begini, skripsi satu, biasanya pendahuluan, 2, kajian pustaka, 3, metodologi. Ingat ya, metodologi penelitian. Banyak kawan Anda membuat metode penelitian. Metode penelitian itu bagian dari metodologi penelitian. Ya, yang lengkapnya metodologi.
4 hasil dan pembahasan. Terus bab 5 ada yang membuat kesimpulan dan saran, ada juga yang membuat penutup. Seterusnya ada di bawah daftar pustaka. Ya. Nah, yang permasalahannya daftar pustaka ini. Bahkan ini kurang besar ya. Oke. Ini biar pas. Fontnya juga harus standar. Anda buat Times New Roman. Banyak kawan-kawan Anda membuat fontnya yang tidak standar ya. Ketika buka Word otomatis kayak Calibri di sini. Anda harus edit. Oke. Permasalahannya di bab 2 ini. Biasanya Anda menulis daftar pustaka contoh Jogi Yanto. Ya. 2010 misalnya. Ya, ada buku tentang IT ya. Oke. Segini, menurut Yugianto buka kurung, nanti Anda menulis di sini di daftar pustaka Yugianto 2010. Kan biasa manual. Permasalahannya kalau untuk penulisan 2 kata, misal Jogianto Amin. Nah, di sini nama lengkapnya Jogianto Amin, atau saya bikin nama lengkapnya Jogianto Amin. Penulisan daftar pustaka, nama yang kedua itu harus di depannya Amin Jogianto. Ya, banyak kan kawan Anda menulis di sini Jogianto Amin, di bawahnya Amin Jogianto, karena menurut bibliografi atau pustaka, sehingga tidak cocok. Kalau penulisan di atas Jogianto Amin, di bawah harus Jogianto Amin. Artinya apa di sini? Di depan harus Amin, kan gitu ya. Untuk citasi di teks di paragraf, nama pertama saja. Kata pertama seperti ini. Kalau Anda buat Jogianto di atas tadi, di bawah Amin kan tidak cocok. Menurut Jogianto, orang akan mencari daftar pustaka Jogianto itu di mana? Nggak ketemu, hanya Amin. Ya. Kalau satu kata nama nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah yang 2 kata atau 3 kata dan seterusnya. Menurut Amin dan satu saja di paragraf. Oke. Di daftar pustaka harus nama lengkap. Oke, satu. Itu kalau satu nama. Kalau dalam penulis itu ada 2 nama, misal buku Metofel, penulisnya ada Ahmad Badu Amin. Ahmad dan Badu saja dulu. 2 ya. Anda harus menulis Ahmad dan Badu. Oke, 2010. Kalau 2 nama, Anda harus tulis dua-duanya. Ya. Kalau lebih dari 2, Ahmad, Badu, Amin, Lala misalnya. 2 ke atas, 3, 4, 5, 6, Anda harus menuliskan Ahmad dan kawan-kawan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu et al. Oke, ya itu penulisannya standar. Tetapi di daftar pustaka Anda harus menuliskan nama lengkap. Misal
Ahmad Saiful misalnya. Oke, di sini ada koma. Ya, satu Badu, namanya mungkin satu kata saja. Terus Amin Raja misalnya. Seterusnya Lala Mulyadi misalnya. Ini contoh saja ya. Oke. Semuanya di tab pustaka harus dituliskan. Ya, atas ini cukup add all. Nah, permasalahannya sekarang, banyak kesalahan kawan-kawan Anda ketika sudah menuliskan Ahmad di sini, daftar pustaka, di bab 2 ini, di daftar pustaka tidak dituliskan. Oke, karena menurutnya sudah disitasi, sudah disebutkan. Dan ada juga yang sudah menulis di daftar pustaka, di teks atau di paragraf tidak dituliskan. Ada juga yang menulis berbeda, yang di daftar bab 2 ada 20, setelahnya daftar pustaka ada 10, tidak cocok. Pertama, ada yang tidak cocok nama di daftar pustaka, ada yang menuliskan daftar pustaka, tidak menuliskan di bab 2. Yang benar harus cocok. Setiap citasi yang Anda tuliskan di bab 2 ya, harus ada di daftar pustaka. Daftar pustaka ini ya. Kenapa? Di daftar pustaka sudah lengkap tulis ya. Di bab 2 yang Anda citasi hanya nama dan tahun. Ketika orang melihat Ahmad et al. Ini bukunya apa? Misal begini, bukunya Pengantar Teknologi Informasi. Nah, detail bukunya, lihat di sini, penerbit WordPress. Misalnya, kan itu tadi ya, kan baru. Biasanya kalau buku itu ada judul, terusnya ada penerbit, terusnya ada kota. Ini bukan baru. Kalau jurnal nanti ada nama jurnalnya, terus nomor halaman dan lain-lain. Oke. Penulisan ini yang banyak menjadi masalah kawan-kawan Anda. Nah, untuk itu ya, orang sudah membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan, karena daftar pustaka ini banyak versi juga, ada yang Harvard, ada Alpha, Asosiasi Psikologi, terus IEEE dan lain-lain. Nanti kita lihat. Nah, kembali ke sini tadi, kalau Anda sudah install Mendeley tadi, saya tutup ini. Kalau sudah Anda install Mendeley, Anda pergi referensi. Kita lihat ke referensi ya. Biasanya otomatis masuk ada aplikasi Mendeley sini. Sini lihat. Insert citation. Oke, saya contohkan. Ini yang otomatis ya. Teknologi informasi adalah, oke, saya merujuk satu daftar pustaka, Anda insert di sini. Oke. Lagi proses. Oke. Search by author. Kalau Anda tahu autornya, Anda masukkan Jugianto atau apa tadi, atau Anda bisa go to Mendeley. Nah, ini saya bilang tadi, ini library yang saya sudah masukkan. Cara masukkan nanti saya akan tunjukkan. Ya, saya sebut aja, ambil satu di sinilah. Ya, ini ada site di atas. Ini ada menu file, edit, view. Nanti Anda pelajari. Saya simple saja. Saya menunjukkan bagaimana men-site sini. Ini keluar otomatis satu. Ya, oke. Menurut
Jadi teknologi informasi saya tunjuk satu ya. Terus sistem informasi. Setiap data atau informasi yang Anda rujuk dari third party, orang ketiga, Anda harus rujuk. Oke. Atau ini menurut data kependudukan jumlah penduduk Riau 6 juta jiwa. Nah, Anda dapat data ini 6 juta jiwanya harus dari mana? Dari BPS, dari jurnal atau dari mana ya. Ini saya tambah lagi informasi, saya tambahkan lagi citasi, Mendeley lagi. Oke, saya ambil salah satu aja ya, contoh ya. Oke, ini tambah citasi kedua. Ya, kita tambah lagi just contoh saja. Kalau saya punya, oke, saya ketik nama saya. Ada beberapa data yang sudah saya masukkan. Oke, saya tinggal masuk oke saja. Oke, yang keempat. Oke. Kita tambah satu lagi daftar pustaka. Oke ya. Sudah muncul 4. Nah, masalahnya belum muncul di daftar pustaka ya. Kalau saya boleh, ini skip saya nggak saya hapus ya. Bawah aja ya, biar nggak kelihatan. Nah, nama-nama tadi yang 1, 2, 3, 4 ini yang saya citasikan belum keluar. Kalau mau menulisnya, klik di posisi atau kolom yang akan kita tulis. Oke. Seterusnya kita klik di sini insert bibliografi di atas kanan ini. Kelihatan ya? Ya. Oke, sini bibliografi. Otomatis dia keluarkan. Ini juga kita harus edit rata kiri dan kanan. Sorry. Home. Nah, banyak juga yang sudah masukkan tidak diedit langsung dibuat seperti itu. Oke, kalau saya buat view grid. Oke. Ini dirapatkan. Sorry. Ini rapat kiri. Ini kan lebih seperti ini. Oke ya. Nah, ini format angka. Ini IEEE namanya. Ya, format IEEE. Kalau kita di TI, formatnya nama, tahun, atau Avasa Style Asosiasi of Psikologi. Kita lihat di sini. Bagaimana kita mau merubah format 1, 2, 3. Kalau ini namanya IEEE, begini style. Ini tadi style, kita rubah ke APA Style, American Psychology Association, use style. Oke. Oke, otomatis dia berubah nama, tahunnya di belakang ya. Oke. Otomatis sudah kita lihat sini add all tadi. Ini kita lihat Salikova S. Kalau nama dan tahun urutannya abjad alfabet dari A ke Z. Ya, dia sudah otomatis. Ya, kalau kita lihat di sini Salikova ini ada 1, 2, 3, 4, 5 penulis. Tapi dia buat di sini Salikova et al saja, satu saja, enggak semua penulis dia masukkan. Ya, seperti ini juga penulis pertama, kedua dan pakai et al.
Saya bilang tadi kalau dua penulis, dua-duanya dimasukkan A dan B. Ya. Kalau lebih dari dua, pakai add all. Oke. Nah ini kalau kita kembalikan ke IEEE, dia sudah 1, 2, 3 lagi. Mudahnya sistem ini, okelah kalau Anda membuat skripsi fix, daftar pustakanya, format, nama, dan tahun. Kalau Anda nanti bekerja, terutama akademik, membuat tulisan, ada kalanya Anda membuat format angka, ada kalanya nama dan tahun. Untuk merubah itu Anda tidak perlu mengetik ulang dan lain-lain, karena untuk angka berdasarkan sitasi yang Anda urut pertama dulu, ya. Dia tidak berdasarkan abjad, ya. Berdasarkan abjad ini kayak ini E di bawah N dulu, ya. 1, 2, 3, 4. Dan ada kawan Anda yang membuat juga dicampur, ada angka, ada nama tahun, itu salah. Oke. Terus kita lihat di sini ada more style, kalau nggak salah itu di menulis menggunakan American Thailand yang ini. Ya. Ini IEEE lagi, belum di-apply tadi ya. Association tadi. Oke. Nggak salah di sini ada Harvard juga. Coba lihat, kita lihat ada Nature. Nature kita lihat ini. Dia angka nggak pakai kurung. Modern Language Association. Nanti Anda bisa cek penulisan yang nama dan tahun. Kalau ini kan tahunnya di belakang, dia setelah nama. Kalau nggak salah Harvard itu. Nanti Anda bisa explore. Ini Harvard kalau. Coba ya. Belum berubah, masih. Harvard, use time, dan oke, ini sudah ya. Tadi kalau apa asosiasi psikologi, ya, American Psychology Association, nama tahunnya di belakang. Kalau Harvard ini nama dan tahun. Kalau IEEE angka. Kalau Nature tadi angka nggak pakai kurung. Nah, penulisan ini harus kita edit juga karena daftar pustaka kita seperti ini. Baris kedua dia di bawah. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Jadi sekarang Anda sudah tahu, mulai dari sekarang bukan buat skripsi saja, laporan dan lain-lain, simple. Anda nggak perlu ngetik-ngetik. Permasalahannya ketika Anda bimbingan, ya, pembimbing Anda bilang ini yang referensi ketiga ini yang pertama, kedua, ketiga, ini nggak berkaitan. Ya. Dia bilang hapus saja. Nah, biasanya ketika Anda menghapus di sini, ya, dihapus. Gitu ya. Kebanyakan Anda itu tidak menghapus di daftar pustaka. Ya, tidak menghapus daftar pustaka. Ini masih 4, sini sudah 3. Ya, 3. Ini 1, 2, 3 di atas, di bawah masih 4. Anda harus refresh, baru menjadi 3. Nah, otomatis nggak perlu. Begitu juga kalau Anda mau nambahkan lagi, tambah, mungkin pembimbing Anda bilang ini harus dimasukkan karena buku ini atau paper ini berkaitan, kita tambahkan di sini. Kebanyakan ditambah, tidak menambahkan di bawah. Kalau kita nambah di dalam sudah otomatis. Oke ya, Anda sekarang sudah paham bagaimana menulis
daftar pustaka secara otomatis. Sangat mudah, justru dikasih yang mudah Anda nggak mau. Sama seperti ini, di referensi kan ada tabel of content. Kebanyakan kawan Anda masih manual, padahal ketika Anda menulis daftar pustaka, bab 3, nanti kan ada 31, 32, 33, ya. Ketika Anda ketik subbab 31, 32 atau metode penelitian di sini, di daftar isi tabel konten ini dia akan otomatis. Nggak perlu Anda mengetik ulang 31 halaman berapa Anda ketik di atas. 32 halaman 45 misalnya ketik di atas. Dia sudah otomatis terupdate di sini, ya, di automatic table of content. Justru hal-hal yang mudah orang buat, Anda tidak menggunakan, kan gitu ya. Orang membuat sesuatu itu untuk mempermudah. Banyak kawan Anda yang masih tidak menggunakan itu. Oke, sekarang saya contohkan untuk menambahkan, kita lihat sini open Mendeley ya. Oke, di sini sudah. Dan tadi Mendeley sini. Kalau Anda ingin menambahkan manual, di sini add file, add entry manually. Ya. Di sini judul artikel. Ini untuk jurnal atau yang lain kayaknya. Kita contohkan buku saja ya. No title buku. Judul bukunya saya contohkan pemrograman apa misalnya. Nulis saya buatkan siapa? Ahmad tadi ya. Terus tahunnya, kalau Anda mau bikin 2, waduh di sini ya. Oke. Nulis tahun 2010 misalnya. Halaman ada 600 misalnya. Kalau Anda tahu abstrak. Teks ini city tadi Pekanbaru misalnya. Edisi kelima misalnya, atau kelima kan bahasa Indonesia. Editornya siapa? Ini nggak wajib diisi semua. Di ISBN biasanya ada, setiap buku ada ISBN kan ya. Yang paling wajib itu pastilah nama, judul buku, nama, tahun, halaman. Anda simpan. Oke. Di mana tadi hilang? Oke, Anda bisa ketik Ahmad aja. Nah, ini kan keluar Ahmad ini. Oke. Nah, kalau Anda ingin menambahkan di sini, oke, tambah buku. Insert citation. Anda sudah tahu Ahmad tadi. Ahmad, keluar Ahmad di sini. Ya? Atau Anda bisa pergi ke Mendeley lagi. Ini sudah ada Ahmad di sini. Klik di sini ada sites. Ya. Oke, Ahmad dan Badu, Badu 2 kan? Karena penulisnya 2. Dia akan bikin Ahmad dan Badu, bukan at all. Bukan at all, dia 2. Kalau satu saja. Ya. Seperti ini, Salikopa. Ya. Ini sebenarnya saya juga nih. Nama saya Efizal Abdul Qadir, dia buat Qadir sini. Gitu ya. Ini Efizal Abdul Qadir. Dia belakang nama yang akan ditulis, dan akan sitasi pertama nama belakang. Dia akan orang mencari Qadir ini di mana? Oh, di sini. Kalau Anda buat di sini Qadir, di sini Efizal melengkap, atau kebalikan di sini Efizal, di sini Qadir, nggak akan cocok. Sekarang gitu ya. Oke, Ahmad. Ya. Oke. Karena ini lihat,
Ahmad dan Badu ini terakhir disitasi, tapi akan muncul di daftar pusaka pertama. Ingat ya, banyak kawan Anda yang bikin manual, ya, nggak mau perhatikan itu. Dia menulis yang disitasi pertama itu yang dibuat. Sorry, nanti Anda edit aja ini ya, supaya rapi. Ini kan harus masuk. Sebenarnya ada satu aplikasi yang otomatis itu, bukan Harvard berarti. Oke, Ahmad dan Badu tadi, AZ ya. Oke, paham ya? Sudah 40 menit. Saya mau kasih mendelay nanti. Sebentar ya. Satu lagi saya mau tunjukkan. Ketika Anda ini, oke. Saya ambil sini aja buat baru. Jadi tadi saya tunjukkan bagaimana mensasi sudah ada library dan yang sudah diisi. Sekarang Anda ingin mengambil dari online atau website. Oke. Saya contohkan di sini IEEE Explore. Keluar IEEE Explore. IEEE Explore. Oke, ini Explore. IEEE Explore. Biasanya sudah ada keluar yang akan di-browsing. Oke, ini keluar. Contoh Anda ingin mengambil citasi atau rujukan dari online. Ini contoh ya. Ini paper kami dengan Pak Apri, Pak Sukur, dan lain. Saya contohkan ini aja yang pertama. Nah, Anda klik di sini. Anda sudah baca paper ini, Anda bisa download. Kalau Anda bisa download, yang bisa, kalau Anda nggak ada akses IEEE, nggak bisa di-download. Anda hanya bisa baca abstraknya saja. Ini paper conference di sini ya. Nah, di sini ada site. Ya, ketika Anda klik site, dia akan keluar. Ada citation and extract, ada bib teks, ada RAS, ada repo, penelitian representation work, ada RAS, ada untuk mendelay, EndNote dan lain, ada pilih RES. Di sini download. Ya, di sini sudah keluar download. Oke. Nah, yang Apri tadi ketika download dia otomatis masuk ke library sini. Kita klik sini. Apa dia? Oh, dia Siswanto. Ya, ini. Siswanto ini. Ya, dia udah otomatis keluar. Otomatis keluar ya. Kita balik ke Microsoft Word tadi. Nah, kita tambahkan lagi daftar pustaka lain. Insert citation Siswanto atau Mendeley. Nah, kita site sudah keluar Siswanto et al. Ya, nama Pak Apri itu Apri Siswanto di S ini. Nah, A Siswanto, bukan Apri Siswanto di sini, dia sudah otomatis. Oke, itu beberapa hal saya tunjukkan. Anda bisa
mensitasi, misal di websitenya ACM library misalnya. Ya, Anda harus tahu ini Asosiasi Komputer Machinery. Ya, ini sangat banyak referensi yang berkaitan dengan komputer ya. Asal saya sebut, saya tulis Python saja. Hebatnya. Oke, nah kita lihat Dynamic Pattern Matching with Python. Oke, kita klik di sini. Nah, biasanya untuk jurnal-jurnal yang besar selalu ada ya referensi export citation kan gitu ya. Anda nggak perlu ketik autornya, oke lah namanya orang Indonesia Ahmad Badu Amin lalu kan itu. Kalau orang ini Gary Brett Bakers, Whit van Rossums, kan ejaannya itu pun agak susah kita menyebutkan aja, apalagi menuliskan. Oke, biasa kita bisa export. Ya. Biasa ada beberapa ini BibTeX. Ini untuk latex, nanti kita akan ketemu latex. Ada EndNote dan lain-lain. Ya. Ada ICM reference, lain-lain. Nah, Anda bisa download di sini dan ya. Oke. Mungkin itu pembahasan saya untuk Mendeley. Anda bisa coba nanti ya di sini download dulu Mendeley. Ketika Anda sudah mendownload dia akan otomatis keluar di referensi di sini ya, di referensi langsung keluar Mendeley ya di sini. Kalau Anda belum download, belum apa, dia tidak keluar. Oke, saya harus pindah laptop karena untuk latex saya pakai dua laptop di sini. Sebentar ya, saya stop sharing. Sebentar saya screenshot. Hadir sekarang 60. Sedikit kali. 3 kelas harusnya kan. Sengaja saya biar nggak 2 kali saya mengasih materi dan saya gabung. Sebentar ya, saya screenshot lagi untuk absen. Oke, sambil saya pindahkan laptop ini, ada pertanyaan nggak untuk Mendeley? Silakan kalau ada pertanyaan. Karena saya harus pindah laptop, nanti mungkin agak susah untuk mendemokan lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Itu yang di daftar pustakanya itu bisa enggak dia jadi bahasa Indonesia? Kayak misalnya Ahmad dan Dudung gitu Pak. Ahmad dan kawan-kawan. Enggak. Tidak bisa. Baik Pak. Sebentar gini. Setiap daftar pustaka Anda harus menuliskan bahasa aslinya. Ketika Anda sorry. Ketika Anda merujuk bahasa Inggris, Anda tuliskan dalam bahasa Inggris.
biasanya bahasa asli. Kecuali begini, kalau Anda ingin menulis skripsi, tentunya Anda merujuk ada beberapa tulisan dari luar negeri, ya, bahasa luar negeri. Harus di bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Saya contohkan ginilah yang ekstrim. Anda merujuk tulisan bahasa India misalnya, tulisan India, tulisannya. Tentu kita nggak paham kan gitu ya. Anda harus translate dalam bahasa Inggris. Kalau Anda menulis skripsi boleh ditranslate dalam bahasa Indonesia, bisa. Karena Anda intinya begini, kalau Anda menulis dalam bahasa Indonesia, Anda bisa translate dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau Anda menulis skripsi bahasa Inggris, translate dalam bahasa Inggris. Benar. Kita kalau ada rujukan tulisan Cina, India, Rusia, nggak paham kita kan. Tetapi agak aneh juga ketika Anda merujuk dalam bahasa India. Tentunya Anda tulisan itu nggak dalam bahasa Inggris, dalam bahasa India kan gitu ya. Biasanya orang menulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau Anda membuat skripsi tulisan bahasa Indonesia, boleh mensitasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tetapi kalau Anda menulis dalam bahasa Inggris, semuanya harus bahasa Inggris. Kenapa? Satu contoh, skripsi Anda dibaca oleh orang di luar negeri dalam bahasa Inggris. Tulisan Anda dalam bahasa Indonesia, citasi tadi daftar pustaka, orang nggak paham. Sama dengan kita tadi, membaca skripsi dari India misalnya, skripsinya dalam bahasa Inggris, rujukannya semua dalam bahasa Indonesia, kita nggak paham juga kan gitu ya. Kita jangan membayangkan seperti kawan Anda bilang, masa nggak paham bahasa Indonesia? Ya kita jangan berpikir lokal saja. Bayangkan skripsi Anda itu dibaca orang luar negeri, nggak paham dia citasi buku ini kan gitu ya. Nah, saya sebutkan ini, banyak kawan-kawan dosen malah yang membuat tulisan masih dalam bahasa Indonesia ditulis asli kan. Oke. Saya ambil kesimpulan ya. Skripsi Anda kalau merujuk dalam bahasa Inggris tetap bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau Anda skripsi dalam bahasa Inggris, sekarang kita sudah terbuka. Boleh menulis dalam bahasa Inggris, tetapi semua rujukan harus dalam bahasa Inggris. Oke, itu ya. Selesai. Sebentar, ini yang saya pakai. Untuk mendelay. Kalau nggak ada, saya mungkin shut down untuk satu lagi. Oke, nggak apa-apa. Saya lihat aja ya. Oke, sekarang yang satu lagi latex. Oke, latex saya akan share screen sebelum apa? Oke, sebelum saya lebih ke apa, ada satu lagi EndNote saya bilang. Oke, ini EndNote. Ya. Mendeley tadi oke, dia open source, tidak berbayar, Anda tinggal download. Ada juga Zotero, ada EndNote, ada Webhook tadi dan lain-lain. Ketika Anda cite tadi dari apa, Anda bisa dengar ya. Saya tes kompom, volumenya sudah oke, sudah maksimal. Yes, ada.
Ketika Anda download, dia akan pilihan. Anda mau merujuk pakai yang mana kan gitu ya. iNote, Webhook, LaTeX kan itu. Kalau saya di sini ya, ini Word saya. Ini ada EndNote 9, saya sudah install EndNote di sini, tapi berbayar ini. Ya. Saya dapat sini kalau Mendeley tadi dari Scopus, ya. Scopus. Dari sini dari EndNote dari Clarified. Jadi masing-masing jurnal besar itu, ya, dia ada apa penulisan sendiri. Okay. Saya sudah install seperti ini Word. Saya ada EndNote. Kalau Anda belum install EndNote, selalu nggak ada di sini. Ya, di sini ada Zotero juga. Oke, saya explore saja di. Nah, ada Zotero juga yang gratis. Di sini Anda bisa cek Zotero. Ya, Zotero juga gratis. Tetapi ini bisa download kan itu ya. Nah, biasanya yang umum tuh Mendeley. Sini EndNote. Seperti saya bilang tadi, kalau EndNote tadi dia langsung di reference. Karena saya install semua, dia agak clash. Saya coba saja ya. Ini saya buat tes, ini EndNote bisa nggak? Kemarin dia clash karena saya install semua. Dia kan ada exception ini, dia clash. Kalau EndNote itu mirip sama tadi, ya. Anda insert seperti ini tadi, insert citation, gitu ya. Anda pergi ke EndNote, dia sudah ada library. Nanti Anda klik di sini mana site. Di sini atas ini. Di sini atas ada site. Ketika site nanti kan biasa harusnya dia akan keluar nama dan tahun, karena ada error, ada exception karena saya install semua. Kemarin ada Mendeley, Zotero, saya coba semua, dia ada kelas harus 1 running. Begitu juga untuk EndNote ini simple, Anda pergi tadi ketik, ada insert station, selalunya di atas ini insert station, atau pergi go EndNote kan gitu ya. Anda tinggal pilih sini. Begitu juga untuk menambahkan ini, tambah salah ketik ini orang. Ini add referensi, new referensi, find referensi update atau new kan situ ya. Ada tiba author, year, title, formatnya sama lebih kurang ya kan gitu ya. Atau juga Anda bisa otomatis tadi, ketika Anda download tadi, buka, dia otomatis masuk sini. Oke, selesai ya, itu udah Not. Sekarang kita masuk ke LaTeX. Oke. Saya pergi ke sini dulu. Mana ya? Oke. Ini EndNote tadi saya sudah install. Kalau Anda lihat, dia akan otomatis di EndNote. Ini EndNote gratis. Tapi oke. LaTeX ini ada LaTeX IT, LaTeX Stock, ada Text Makers. Nah, saya ambil Text Makers. Saya gunakan Text Maker ya. LaTeX. Apa itu LaTeX? Penulisan format. Ini lain. Ya, oke. Anda harus install LaTeX dulu. Ini download nih LaTeX ya. Pastinya kalau Anda pakai Mac, pakai Windows ini, ya. Saya bilang tadi saya sudah install sini, ya LaTeX. Nah, kalau Anda sudah install seperti Python, ya, ada Python launchers, Anda gunakan Python. Begitu juga untuk LaTeX, dia ada editor. Seperti kalau Anda belajar Python, ada editornya pakai PyCharm, Notebook Jupyter Lab, IBM Watson kan gitu ya, Sprider dan lain. Begitu juga untuk LaTeX, LaTeX editor misalnya kan gitu ya. Anda bisa pilih contoh ini kan ya. Banyak pilihan. Ini text makers kan gitu ya. Ada Technic Centers, ada Leaks kan gitu ya. Terus ada Text Studio, terus banyak lagi Textworks dan lain-lain kan itu ya. Ini text editor itu untuk mengedit ya, seperti Python tadi. Anda mau menggunakan ada Google Colab,
ada PyCharm, ada Jupyter Notebook, ada lain-lain. Ya, ini salah satu text maker. Ya. Anda harus install LaTeX dulu. Setelah itu install editornya. Ya. Dulu saya pakai Text Studio, kan gitu ya. Sekarang saya pakai text maker. Oke, ini text maker. Ya. Kelebihannya apa? Saya ambil contoh, Pak ya. Saya sudah download file. Nanti saya contohkan. Oke. Saya sudah download kemarin, ada satu paper. Ya. Kalau nggak salah skripsi. Ini tujuannya untuk menulis skripsi. Oke, saya balikkan ke Word lah. Ya. Ke Word sini. Biasanya kan skripsi. Oke. Ini di tengah kan gitu ya. Oke. Judulnya Sistem Informasi Komputer. Misalnya ini judul skripsi kan Anda. Ini ada logo misalnya kan gitu. Satu program studi teknik informatika. Ya, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Oke, itu. Nah, ketika Anda menulis, biasanya Anda ambil format kawan Anda punya dulu, yang sudah ada di sini di tengah, tinggal edit kan gitu ya. Biasanya di sini akan ke bawah dulu. Judul itu biasanya 14, bold kan gitu ya. Time New Roman, terus bold kan gitu ya. Biasanya kan Anda ambil dari kawan Anda 10 tahun dulu punya skripsi, Anda edit judul, Anda edit skripsi jadi 14, satu Time New Roman ya. Nah, ketika ada perubahan format, Anda masih pakai skripsi yang lama ya. Nah, Prodi sudah membuat satu template yang baku di LaTeX. Anda tinggal menggunakan. Caranya bagaimana? Kita kembali ke LaTeX tadi. Anda nggak perlu edit-edit. Ada yang membuat ini sudah buat rata tengah, tetapi di sini jadi tidak tengah kan gitu. Ini sudah center katanya, sudah katanya. Tetapi karena marginnya itu tidak rata, jadi enggak kan gitu ya. Apa itu LaTeX ini tadi? Kita kembali ke text maker ini. Saya sudah ambil satu template di satu paper, cari yang extensionnya text di sini ya, di sampel. Atau ini buat artikel sini ya. Oke, kita open di sini. Nah, saya maximize saja di sini. Nah, otomatis ini sudah artikel. Dia seperti semi programming. Tentunya kalau Anda membuat dari awal agak banyak permasalahannya kan gitu ya. Bagaimana membuat ini formatnya center, auto, dan lain. Nah, Prodi saya bilang tadi, Anda tidak dipusingkan dengan format data kiri, data kanan. Biasanya saya selalu mengkomen ketika ujian ini, harusnya halaman di awal bab itu di tengah bawah, setelah itu di atas kanan kan gitu ya. Banyak yang salah menulis. Nah, Anda sudah ada format yang baku. Saya bilang tadi Prodi sudah ada format penulisan skripsi yang baku. Anda tinggal mengedit seperti ini. Articles, titles, Anda cari di sini articles title. Kalau ini masih bicara tentang atas pinggir ya kan itu ya. Kita cari sini article title ya. Misal saya bilang tadi mana judulnya tadi ya. Ini kita copy, kita masukkan. Anda oke, Anda bisa ketikkan raw data dulu, nanti Anda tinggal copy paste saja. Mana tadi teks tadi, oh ini ya, ini teks tadi. Anda tinggal copy di sini. Nah, setelah Anda copy, Anda tinggal run quick build kan gitu ya. Nah, sistem informasi komputer. Begitu juga yang lain. Ketika paragraf introduction, nama ini tadi, ya, nama ini, kalau Anda menulis skripsi mungkin nggak punya
masalah kalau paper, artikel ini kan pas author 2, 3 kan gitu ya. Nanti ada rumus dan lain-lain. Nah ini nama pertama tadi kalau saya boleh edit di sini first author. Di sini kan ada first author, misalnya Ahmad Amin tadi ya. Oke, kita build. Oke, contoh di sini pas autornya tukar Ahmad Amin ya kan, kita lihat ya. Ini untuk latex kan itu ya, untuk bagaimana mengedit. Oke, seperti ini introduction. Kita cari section introduction. Sini kan ada introduction. Ini ada abstrak ya. Kita ambil tulisan mana yang mencari tulisan yang ada abstrak ya. Kita cari online sajalah kan gitu ya. Yang tadi saya contohkan, yang ini sajalah ya. Kita ambil copy section ini ya. Oke, copy section ini. Ini kan abstrak, the abstract surface board kan gitu ya. The abstract yang dalam kurung ini ya. Anda paste. Nah, setelah itu Anda run. Kalau di program kan run, ada build kan gitu ya. Ini sudah tukar the tools ya. Anda boleh ketik raw data, nanti di introduction misalnya Anda section introduction, Anda tukar lagi di sini section introduction ini ya. Introduction label Anda ketik sini ya. Label section, dia buat section, ada berapa section Anda buat paragraf ya kan itu ya. Ini section 1, paragraf 1. Nanti ada section 2, paragraf 2. Ini ya. Seperti ini, 3, section 3 ini kan 31, 32. Anda biasa kan menulis itu tidak rata, tidak format dan lain. Intinya begini. Ketika Anda menulis ini nggak pusing memikirkan rata kiri, rata kanan, margin, posisi tengah. Sama dengan tadi, formula itu biasa kan harus di tengah, ya. Ada sufficient formula 1, formula 2, tabel di tengah dan lain-lain. Kita contohkan ini aja. Nanti skripsi Anda kan Anda harus buat satu paper format ITJRD kan. Anda setelah sidang kompre, nanti Prodi meminta satu compile format dalam bentuk jurnal yang formatnya itu di ITJRD ya, ITJRD. Nah, ITJRD ini seperti ini tadi saya bilang, dia sudah ada format doc dan teks. Anda bisa download di sini ya. Oke. Ini kalau download format latex biasanya ada satu folder. Salah sudah download kemarin. Oke. Ini ITJRD, dia ada satu format. Karena latex ini kalau format ITJRD dalam Word ini seperti ini ya. Biasanya Anda kan edit ini. Ada kalanya Anda bisa menggunakan ini ya. Ada kalanya Anda salah edit atau formatnya masih lama kan gitu ya. Oke. Anda bisa gunakan template ini ya, template ini. Nah, untuk latex biasanya dia satu kayak pemrograman, ada library yang lain. Anda pilih yang extensionnya teks, mana teks ini, ITJRD artikel ini teks ya. Atau kita coba buka lagi satu, kita buka file, open download di ITJRD. Biasanya otomatis dia akan dapat extension yang teks gitu aja ya. Nah ini ITJRD ya, seperti tadi. Nah, Anda sudah bisa menukar title-nya seperti ini aja ya. Kalau saya contohkan title tadi ini, sistem informasi di teks, saya tukar di sini title, mana cari session title ini pas author ini. This work license ini sudah fakulti gitu ya. Nanti format Anda cari yang dalam kurung itu ya, di bawah ini seperti ini, jurnal ITJRD.
Di first keyword ini sudah ya, cari yang section title ini ya, title of manuscript, title of manuscript so in place gini ya, title so, berarti section title ini ada section title ini ya, dalam kurung ini Anda tukar kan, itu copy paste. Nah, Anda run. Oke, sistem informasi sudah tukar ya. Begitu juga abstrak ya. Abstrak di sini dan lain-lain. Kira-kira itu. Sementara itu waktu kita udah hampir 1,5 jam. Saya ambil waktu 10-15 menit untuk diskusi kalau masih ada. Ini teks tadi ya. Intinya begini. LaTeX dia sudah ada format, ada 3 download dan Anda mudah tinggal menggunakan. Dia sudah ada format yang baku kan gitu ya. Yang baku seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Raihan, ada Raisen. Ada pertanyaan? Tadi 60. Sekarang saya rekam. Ada pertanyaan? Sebentar ya, sambil saya mau cek absen nih, screenshot. Masih ada pertanyaan? Oke, saya simpulkan ya. Tadi saya sudah bahas tentang Mendeley. Mendeley itu penulisan daftar pustaka secara otomatis. Ya, ini angkatan berapa ini? Anda angkatan berapa ini? 2020? 19, Pak. 19, oke. Dari sekian banyak ini, nanti akan seharusnya ketemu nanti bimbingan dengan saya atau penguji dengan saya kan itu ya. Saya nggak mau nanti ketemu masih manual ya. Anda sudah belajar metodologi penelitian. Saya tanda ini angkatan 19. Mungkin ada yang 20 juga. Saya ngambil yang ke atas ya. Ketika Anda nulis skripsi nanti Anda harus menulis secara otomatis daftar pustaka gitu ya. Kalau LaTeX mungkin opsional ya, opsional. Daftar pustaka saya mau lihat itu.
Oke, kalau Anda nggak salah tulis daftar pustaka nggak masalah. Di teks bab 2 ada 10, di daftar pustaka 10, oke, no problem. Ketika Anda salah berbeda, ya, itu nanti kan ya dikasih yang mudah juga. Yang kedua daftar isi, table of content, ya, harus otomatis. Itu nggak perlu saya ajar lah. Anda sudah sendiri Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint itu nggak perlu diajarkan lagi kan gitu ya. Sudah harus bisa kan gitu ya. Oke, kalau Anda bisa akses EndNote boleh, Zotero intinya reference otomatis kan gitu ya. Oke, itu untuk daftar pustaka. Yang kedua penulisan di latex tadi. Umumnya skripsi prodi minta di convert atau compile dalam bentuk ITJD atau untuk disambil dalam satu jurnal ya. Oke, nanti Anda harus membuat latex tadi sangat mudah kan gitu ya. Sangat mudah, saya sudah tunjukkan tadi bagaimana aplikasi. Memang kalau Anda menulis dari awal agak susah membuat program, dia semi programming. Tapi ITJR sudah ada satu template default, Anda tinggal copy paste saja. Oke. Itu beberapa hal ya, 2 hal yang saya mau sampaikan di kuliah metodologi penelitian pada malam ini ya. Sorry saya tunda supaya sama semua. Yang sekarang 3 kelas pun masih 64 yang hadir ya. Saya screen satu lagi yang 64 ini. Oke, saya tunggu 2-3 menit. Kalau nggak ada nanti saya 9.20 saya tutup. Saya summary saja nanti. Oke, sambil saya ngecek absen sini. Silakan kalau masih ada. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, saya summary untuk mata kuliah. Jadi metodologi penelitian itu, ya mungkin kemarin dengan Bu Sri sudah belajar penulisan skripsi, apa itu metodologi penelitian, kenapa perlu metodologi penelitian yang dulu saya pernah masuk sekali, saya pernah jabarkan latar belakang atau what is research, kenapa perlu, gimana caranya kan itu ya. Itu latar belakang penelitian, baik penelitian kualitatif, kuantitatif. Setelah itu ada beberapa permasalahan dalam penelitian, ya kan gitu ya. Metode, tadi saya bilang bab 3 itu metodologi penelitian, bukan metode. Metode itu cara, metodologi itu sistematik. Metodologi penelitian is systematic review, review kan, suatu sistem yang terstruktur kan itu ya. Bab 3 metodologi penelitian kan gitu ya. Nah, kalau kita bidang IT ini kuantitatifnya begitu. Dan banyak lagi Anda bisa baca, ada penelitian yang apply, ada fundamental kan itu ya, ada modeling, ya, ada prototype dan lain. Yang paling penting bagian dari metode penelitian ini penulisan skripsi kan itu banyak sekali kesalahan. Bab 2 itu kajian pustaka kan itu, bab 3 metodologi, bagaimana metode yang Anda gunakan. Dulu kalau saya boleh tambahkan sedikit, mungkin 2-3 menit saya minta waktu. Bab 1 itu introduction, pengantar. Saya contohkan yang umum saja. Anda mau bikin donat kan gitu ya, pengantar secara umum. Anda bercerita
donat yang ada zaman sekarang, bagaimana orang sudah membuat donat berbagai variasi dan gitu ya kan gitu ya. Nah, itu pengantar saja, overview secara umum kan gitu ya. Bab 2 nanti kajian pustaka, orang si A sudah membuat donat pakai material ini, pakai tepung ini, pakai bahan ini. Si B, itu rujukan Anda semua. Bab 2 kajian pustaka, Anda mereview berbagai orang sudah buat, sehingga dengan kajian pustaka itu Anda tidak mengulangi lagi. Orang sudah membuat donat dengan bahan A 1 kilogram dapat 100, bahan B 100. Saya paham, Anda skripsi S1 standarnya minimal bisa mengulangi bahan A itu dapat 100, metodenya ini, hasilnya ini. Kalau bisa lebih bagus ada inovasi. Kalau orang dapat 100, kita buat 120. Kan gitu ya, dapat 120 per kilogram. Ya. Nah, kajian itu sehingga Anda tahu, oh sampai sini. Tujuannya, Anda tahu state of the art, state of art itu status. Kan gitu ya. Teknologi sekarang. Contoh, saya balikkan ke IT. Sekarang sudah Windows berapa? 10, Windows 10. Jangan Anda bicara lagi, saya ingin mengembangkan aplikasi menggunakan Windows 95. Udah lama kan gitu ya. Anda minimal kajian pustaka tahu status terakhir teknologi itu seperti apa. Orang sekarang teknologi 5G sudah diimplementasikan. Minimal Anda membuat penelitian 5G, 6G atau status minimal yang ada sekarang. Jangan bicara saya membuat skripsi dengan judul teknologi 2G atau 2G atau 3G. Udah lama kan gitu ya. Itu tujuannya kajian pustaka. Setelah itu metode penelitian, bagaimana cara Anda membuat itu ya, hasil dan pembahasan hasil kan gitu ya. Bab 5 daftar pustaka. Nah, metodologi penelitian ini, mata kuliah ini membahas itu bagaimana Anda menulis ya, mungkin 50-50 lah. Background latar belakang penelitian, perlu penelitian dan lain itu mungkin 50% karena Anda S1. Kalau sudah lanjut S2, S3 itu 80-90% sudah bagaimana penelitian yang empirical ya. Penelitian yang tadi saya bilang kualitatif, kuantitatif, bagaimana mengumpulkan data itu tadi bagaimana kan gitu ya. Nah, sekarang ini saya tambahkan bukan ekstra sebenarnya, masuk dalam penulisan skripsi tadi, penulisan karya ilmiah, daftar pustaka dan latex tadi ya. Menggunakan banyak, bukan saya mempromosikan salah satu produk untuk referensi, tetapi banyak referensi lain yang Anda bisa gunakan yang open source dan lain-lain. Oke, ada pesannya. Sebentar saya baca. Pak, rekamannya ini bisa dibahas soalnya. Oke, nanti saya akan share rekaman ini. Ya mungkin di Classroom atau apa, atau di Drive nanti, karena mungkin biasanya rekaman akan besar. Oke, intinya begini. Kalau Anda yang tidak hadir nanti mungkin ada masalah jaringan dan apa, nanti kan saya share rekaman ini. Yang paling penting Mendeley tadi ya. Saya bilang tadi secara nggak langsung saya memaksa tadi. Kalau saya ketemu nanti saya penguji, saya pembimbing, saya harus minta itu data pustaka. Sebenarnya lebih convenient, lebih nyaman. Anda dikasih mudah kan gitu ya, nggak perlu mengetik kesalahan gitu ya. Ketika Anda browsing salah satu artikel, ada klik site, sudah masuk, ada otomatis, nggak perlu pusing. Ya kalau sebilang tadi nama orang Indonesia, kalau nama orang asing yang ejaannya susah, gitu ya. Oke, 1 menit lagi kalau ada pertanyaan. 9:25 kita tutup. Kalau masih ada pertanyaan, terakhir sekarang 67 orang. Ini saya screenshot, nanti di rekaman juga saya bisa lihat. Oke, kalau nggak ada nanti yang tadi latex EndNote saya sudah sama, tadi saya selalu pakai EndNote ini. Yang latex tadi itu biasanya opsional, nanti Anda temukan itu ya, tinggal masukkan, nanti Anda ketik introduction bab 1 pendahuluan, ketik copy tinggal masukkan, ketik copy tinggal masukkan. Anda bisa ketik di teks, malah kan di notepad atau dan lain, atau di Word juga Anda ketik, Anda masukkan, dia sudah otomatis memformat seperti itu, nama teks kan. Nah, itu saja mungkin pembahasan yang
yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Anda bisa menggunakannya, bereksplor, dan nanti deskripsi saya bilang minimal penggunaan, bahkan bukan skripsi saja, Anda membuat nanti suatu saat ada tugas dari dosen, buat tugas kelompok, ada laporan, bisa menggunakan ini, tidak harus menunggu skripsi. Buat lapor tinggal harus nunggu proposal, tinggal harus nunggu laporan KP, tugas sudah bisa digunakan gitu ya. Oke, baik, cukup ya. Kayaknya sudah sekian lama, banyak, hampir 1,5 jam, gak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua nih. Masalahnya ini biasanya nggak ada pertanyaan, paham atau nggak paham ini kan biasanya nanti ketemu lagi nih skripsi, oh masih belum tahu menggunakan. Ketika kuliah nggak ada pertanyaan kan itu. Tipikal Anda kan begitu. Begitu kuliah ditanya, begitu dikasih tugas nggak bisa, nggak ngerti kan itu ya. Padahal dikasih kesempatan kan itu ya. Cukup ya, terima kasih untuk sorry karena saya gunakan waktunya malam ya. Saya tutup ya, terima kasih yang sudah hadir. Naiknya jadi 68. Saya harus screenshot ini. Mungkin ada yang sini ada bagus. Oke. Tadi yang pesan tadi nanti saya akan Muhammad Yusuf, Muhammad Rehan, ada Raisen. Accidentally mungkin sekarang dia sudah kayak sistem ya. Kalau dulu Resen itu kita harus klik. Sekarang di Zoom di mana? Ketika angkat tangan saja dia sudah ada notifikasi Resen. Dia sudah otomatis. Begitu teknologi itu sekarang membantu kan gitu ya, yang membantu. Banyak sekali teknologi yang Anda nggak punya, saya boleh katakan nggak punya waktu untuk mendengar, untuk membaca, untuk melihat. Setiap hari orang update ya. Sampai saya juga banyak waktu kayak nggak cukup waktu kan gitu. Terlalu banyak yang harus kita baca, yang didengar kan, kita lihat kan gitu. Bagaimana teknologi ke depan kan gitu. Oke, saya tutup saja. Terima kasih yang sudah hadir teman pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.